Ya pemirsa, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ini banyak sekali masyarakat yang berkomentar dalam bentuk pantun di akun Instagram kita nih. Ini ada Fun Lockdown. Namanya itu Fun Lockdown. Kendall Jenner beli seblak di Pasar Senen. Yakin Kendall Jenner beli seblak di Pasar Senen. Ya. Mampirnya ke Bekasi. Alhamdulillah COVID sudah terkendali. Mudah-mudahan dunia normal lagi dan bisa-bisa kerja lagi. Amin. Amin, itu harapan kita Mudah-mudahan bersama. Mas Fun Lockdown dapat kerjaan lagi lah ya. Lalu juga ada yang cakep nih, pakai bahasa kampung saya. Apa? Ini, yesterday I have checked my cholesterol. I met the doctor on time. Now, COVID-19 is claimed under control. Be careful, the outbreak could return anytime. Kamu saudaranya Kendall Jenner ya? Saya nggak dari Kendal, tetangganya Kabupaten Kendal. Ini Khairul Rauna. Pagi-pagi mencari informasi bareng Arif Adil dan Gina Vita di Aki Pagi. Masyarakat senang mendengar COVID terkendali. Pertanda aktivitas normal kembali. Nah, itu tadi pantun Tapi yang kok sudah dari narasi dibacakan pantun kayaknya masyarakat udah siap ya kayaknya ya. untuk menjadi endemi gitu ya, karena Iya. berdampingan dengan kasus COVID-19. Nah, tapi kita mau tahu dulu nih ke Pak Triunis dulu. Kalau kita bicara mengenai, ini kan yang dikhawatirkan adalah gelombang ketiga. Sementara kalau kita bicara mengenai gelombang ketiga, Pak Triunis Miko, ini ada berbagai macam prediksi. Ada yang mengatakan bahwa nanti akan Desember, kemudian ada yang juga yang mengatakan bahwa kita sudah melalui kok gelombang ketiga. Nah, kalau menurut Anda gimana? Jadi menurut saya itu gelombang ketiga. Jadi pernyataan tadi para WA atau Follower media, Instagram itu. follower Instagram, oke. Jadi kalau pada followers Instagram itu kita belum terkendali, wabah kita belum selesai. Jadi saya ingatkan bahwa wabah kita tadi Pak Alex juga sepakat bahwa wabah kita belum selesai. Jadi kita masih dalam kondisi wabah. Jadi bukan berarti wabah kita sudah terkendali, belum wabah kita belum berubah menjadi endemis atau sporadis. Oke, nah jadi status kita masih dalam wabah. Oleh karena itu semua masyarakat saya minta benar-benar memperhatikan pernyataan pemerintah. Wabah COVID kita belum selesai. Kita masih dalam kondisi wabah. Nah, kita baru akan menuju ke arah yang bukan wabah atau endemis atau sporadis. Nah, oleh karena itu tindakan pemerintah dan masyarakat juga harus mendukung itu. Jadi pemerintah harus memperbaiki surveillance-nya, kemudian harus memperbaiki upaya-upaya penanggulangannya sehingga kasus COVID itu bisa dideteksi dengan baik dan diisolasi dengan baik. Nah, sekarang apakah gelombang ketiga akan keluar? Jadi kalau lihat surveillance kita kurang baik, kemudian pembebasannya terlalu berlebihan, kemudian vaksinasi kita masih 30% begitu. Nah, yang satu ini yang saya takutkan, mutasi dari varian Delta yang kita sudah banyak pada bulan Juli itu luar biasa. Potensialnya sangat besar. Jadi mungkin akan terjadi subvarian Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah Natal dan Tahun Baru, kerumunannya akan luar biasa. Jadi jangan berkerumun pada saat kondisi kita masih wabah begitu. Jadi kondisi yang masih wabah ini sangat-sangat berbahaya kalau kita berkerumun, apalagi tidak pakai protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Jadi menurut saya potensi itu akan terjadi gelombang ketiga, tapi tidak setinggi gelombang pertama, yaitu kasus hariannya 18.000, dan tidak setinggi gelombang kedua yang kasus hariannya mencapai maksimal 54.000 per hari. Bayangkan. Jadi kita alhamdulillah bahwa kasus COVID di Indonesia sudah menurun. Alhamdulillah betul-betul. Kemudian mari kita kejar status COVID atau status wabah di negeri ini supaya wabah itu berubah jadi endemi atau sporadis. Jadi mari kita tentukan, mari bersama-sama pemerintah dan masyarakat bersama menghilangkan wabah ini dari negeri kita. Begitu, Mas. Baik, saya ke Dr. Alex. Dr. Alex, dari komentar-komentar, berangkat dari komentar-komentar masyarakat ya yang menjadi follower akun kami di Aki Pagi TV One ini. Ini narasi-narasinya kayaknya masyarakat sudah ini Dr. Alex, sudah seakan-akan tidak lagi merasa mereka
dihantui gitu ya dengan wabah COVID-19 ini. Benar kata Dokter Miko tadi, Pak Dokter Alex ya. Tapi Satgas bagaimana juga menyikapinya agar masyarakat tidak kelewat batas gitu loh. Masih dalam pakem-pakem dan kesadaran dan penuh komitmen untuk menangkal COVID-19. Ya, jadi dalam rangka menanggulangi pandemi ini yang terkendali tapi masih rentan untuk terjadi lonjakan, tentu injak rem dan injak gas ini yang harus bisa dilakukan dinamikanya sesuai apa yang ditemukan di masyarakat. Bahwa memang benar banyak daerah sudah memasuki PPKM level 1. Dan ini berakibat terjadi pelonggaran. Tapi pelonggaran ini jangan membuat kewaspadaan menjadi turun, menjadi euforia. Yang penting bagi kita sekarang adalah bahwa kewaspadaan, readiness, dan preparedness itu harus melampaui euforia yang ada. Sehingga artinya bahwa masyarakat masih mengerti dan memahami bahwa ancaman itu masih ada. Dan lonjakan-lonjakan itu masih bisa terjadi kalau kita tidak waspada. Dan kewaspadaan ini tidak hanya mesti di masyarakat, termasuk juga di petugas. Petugas yang melakukan pengawasan dan pengendalian. Makanya kita berharap bahwa seluruh petugas yang melakukan pengawasan dan pengendalian tidak boleh ada tawar-menawar. Kalau memang harus regulasinya menyatakan karantina 5 hari, ya karantina 5 hari. Kalau 3 hari, ya 3 hari. Kalau memang dia harus melewati satu perjalanan dengan rapid test antigen dan vaksinasi harus 2 kali, ya harus 2 kali. Kalau vaksinasi 1 kali, ya tentu dia harus PCR. Demikian juga protokol kesehatan, bahwa jangan sampai terjadi kerumunan. Kendati pun mal sudah dibuka 100%, pengawas dan pengendali itu harus bisa melihat. Kalau ada terjadi kerumunan, itu kerumunan harus dicairkan, diuraikan. Jadi jangan didiamkan. Oke, artinya protokol kesehatan tetap harus dikedepankan ya Pak Alex ya. Tapi menjadi pertanyaan saya begini Pak Alex. Menarik kalau tadi Pak Triunus Miko juga sudah menyinggung ya mengenai pandemi menjadi endemi. Endemi ini kan adalah bagaimana kemudian kita hidup berdampingan dengan COVID-19. Kalau kita berkaca dari kasus di Singapura, pemerintah Singapura ini kan ada salah satu hal yang kemudian diungkapkan, strategi yang mereka lakukan ini dari pandemi menjadi endemi adalah kasus penularan yang cukup tinggi, tapi angka resiko kematian ini yang kemudian cukup diminimalisir. Nah, bagaimana dengan Indonesia, Pak Alex? Ya, jadi untuk Indonesia kita ada 2 strategi, yaitu strategi defensif menurunkan laju penularan. Kemudian strategi ofensif meningkatkan kapasitas respons. Dalam defensif apa yang kita laksanakan? Bagaimana itu masyarakat melaksanakan 3M yang patuh. Dan kemudian cakupan vaksinasi harus tinggi. Dan cakupan vaksinasi ini harus dielaborasi. Kelompok lansia, kelompok anak-anak, remaja, ibu hamil, kemudian juga mereka yang komorbid, mereka yang disabilitas, ini harus bisa mencapai sasaran. Nah, kemudian juga bagaimana di strategi ofensif, 3T. 3T ini harus dilaksanakan, dan 3T ini tidak hanya dilaksanakan di tempat ruang publik juga, tetapi juga harus masuk juga ke daerah-daerah yang di mana terjadi kasus yang ditemukan. Termasuk juga active case finding kalau misalnya sekolah sudah dimulai. Jadi pembelajaran tatap muka sudah dimulai, ini active case finding. Jadi inilah yang harus kita kerjakan terus-menerus oleh pengawas dan pengendali. Sehingga menurunkan laju penularan, meningkatkan kapasitas respons, ini nanti akan mendapat capaian di mana transmisi komunitas bisa di level 1 dan kapasitas respons memadai. Sehingga kasus konfirmasi itu di bawah 20. Artinya kita sedang menuju ke proses perubahan dari pandemi ke endemi ya Pak Alex ya? Sepanjang kita bisa mengendalikan seluruh parameter epidemiologi yang ada di kabupaten kota. Oleh karena itu strategi berlapis ini harus terus berjalan. Dan kemudian masyarakat harus terus mengerti bahwa dia adalah bagian dalam penanggulangan itu. Jadi masyarakat bukan sebagai objek, tapi dia sebagai subjek di dalam penanggulangan. Sehingga kalau dia sebagai subjek, maka komunikasi risiko itu harus dipahami. Bahwa dengan adanya pelonggaran PPKM level 1 bukan berarti kita rame-rame pergi ke mal pada jam yang sama. Atau kita rame-rame pergi ke daerah wisata tanpa lagi memperhatikan aspek kerumunan. Tidak begitu jawabannya. Tapi ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita mempertahankan agar kita masuk di level 1. Di mana di level 1 ini kita melaksanakan 3M yang patuh, vaksinasi harus kita jemput bola,
dan kemudian kontak tracing bisa kita jalankan dengan semaksimal mungkin. Jadi dengan demikian kalau ini bisa kita lewatin sampai Nataru, ini yang kita harapkan nanti di tahun 2022 akan lebih terkontrol. Oleh karena itu liburan Natal dan Tahun Baru di 2021 ini akan menjadi ujian bagi kita. Apakah di November ini bisa kita laksanakan dengan baik seperti apa yang diregulasikan pemerintah atau tidak. Tentu ini pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, harus bersama-sama dengan masyarakat. Banyak stakeholder tentunya ya, Dr. Alex. Terima kasih atas paparannya Dr. Alex, Pak Roy Nicholas Mandey, terima kasih, dan juga Dr. Miko, terima kasih. Waktu Anda Sama-sama, pagi Mas. ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu untuk Anda. Mbak Vita, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, semoga sehat selalu. Pak Arif, Eh, Bu Gina. Iya. selamat pagi. Itu tadi ya Via, jadi yang harus diperhatikan juga adalah mengenai momentum libur Natal dan juga Tahun Baru. Karena kemarin pemerintah juga sudah mengatakan bahwa akan menghapuskan libur Natal dan juga Tahun Baru. Sudah ada pengurangan ya.